Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini 19 April 2022, syukur kita sudah memasuki setengah Ramadan ya. Insya Allah perjalanan Ramadan kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pasti ada sedihnya, sekaligus kita juga gembira ya, karena masih terus dikasih sehat dan bisa beribadah. Oke, untuk di setengah Ramadan ini, insya Allah kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Nuzulul Quran. Ya, kenapa Kak Ina pilih tema ini? Karena relate dengan momennya, ya, Nuzulul Quran, dan dimana kita juga tahu bahwa bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, ya, bulannya Al-Quran, bulan dimana Allah menurunkan Al-Quran, bulan dimana produktivitas Rasulullah ini teruji ya. Nggak ada cerita bahwa ketika Ramadan Rasulullah berleha-leha atau malas-malasan. Justru sebaliknya, ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah senantiasa mengisinya dengan ibadah-ibadah, termasuk mengulang hafalan bersama malaikat Jibril. Di bulan Ramadan juga Rasulullah uh, melakukan peperangan ya, gitu, melawan orang-orang kafir Quraisy. Dan di bulan Ramadan juga beliau berjihad untuk terus menyampaikan Al-Quran. So, bagi teman-teman yang pagi ini belum bangun dan masih mager, ayo kita bangun ya, kita semangat sama-sama belajar. Dan kita akan mulai dari ayat pertama dari surah Al-Qadar. Al-Qadar adalah surah ke-97, diturunkan di kota Mekah ya, sebanyak 5 ayat. Al-Qadar sendiri diartikan sebagai sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang memiliki nilai dan kemuliaan. Mengapa? Karena dalam surah ini secara utuh diceritakan gitu ya, atau diinformasikan dari Allah kepada kita semua tentang satu malam yang dimana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik keutamaannya, kemuliaannya untuk orang-orang yang mengisinya dengan ibadah. Ya, jadi 10 malam terakhir ini memang kita sepertinya harus menyusun rencana ya, atau strategi. Dan ini berlaku untuk semua loh, bukan hanya untuk teman-teman solihah atau teman-teman perempuan yang sedang bisa sholat, ya, sementara yang menstruasi tidak bisa beribadah, tidak gitu ya. Jadi yang menstruasi pun bisa mengisi malam-malam ini dengan tetap zikrullah dan berdoa tentunya. Ya. Nah, terkait dengan ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah membuka surah ini dengan lafaz takkid atau dengan lafaz taukid yang bunyinya adalah inna, ya. Ketika Allah memberikan lafaz inna dalam berbagai ayatnya dalam Quran, teman-teman, ini bermakna penegasan. Artinya sesuatu yang Allah jamin kebenarannya dan sesuatu yang sangat Allah ingin pertegas kepada kita semua bahwasannya anzalnahu, anzal berasal dari kata nazala yang artinya turun. Anzalnahu, ya, kami telah menurunkan. Hu, konteks ini lafaz hu domirnya kembali ke Al-Quran. Fi lailatul qadr, ya, fi lailatul qadr, dalam malam Lailatul Qadar. Jadi sesungguhnya kami, yaitu Allah bersama malaikat Jibril, telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah di malam Lailatul Qadar. Kira-kira seperti itu terjemahan bebasnya ya dalam bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan makna anzalna, teman-teman, ternyata para mufassir dan juga ulama mengartikan sangat panjang dan lebar, ya, P kali L. Artinya anzalna secara harfiah dimaknai sesuatu yang turun dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita mau mengartikan berarti sesuatu itu turun dari Allah yang maha tinggi kepada hambanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi ada dua pengertian di sini.
anzalna dan juga nazzala, ya, yang akar katanya sama-sama nazala, teman-teman. Tapi kalau anzalna dimaknai adalah sesuatu itu turun secara utuh dan langsung, apa, tidak dengan berangsur-angsur begitu ya. Nah, ini juga mewakili pendapat beberapa ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran ini turun sekaligus dulu gitu ya ke langit, dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Setelah itu baru nazzala gitu ya. Setelah itu baru diterima oleh Rasulullah secara berangsur-angsur yang diwakili oleh salah satu ayat pertamanya yakni surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan demikian kita yakini bahwa Al-Quran dalam versinya gitu ya, dalam versi utuhnya ini diturunkan secara utuh dan langsung dalam satu kitab penuh, kemudian pelan-pelan diterima oleh Rasulullah secara bertahap selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Tentu ini bukan waktu yang sebentar ya, teman-teman. Mengingat kalau kita melihat dari peristiwa turunnya Al-Quran yang dimana saat itu beliau Rasulullah berusia 40 tahun dan sepanjang 20 tahun lebih itu beliau menerima, menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran, ya, ada sisa waktu sangat sedikit ya di akhir-akhir usia beliau sampai akhirnya Rasulullah jatuh sakit dan wafat, ya, meninggal dunia. Artinya dari sekian usia, sisa usia yang Rasulullah punya, ini habis ya dan terpakai ya waktunya sangat berkah untuk menyampaikan Al-Quran. Sampai akhirnya beliau sakit dan meninggal dunia. Seperti itu. Sehingga proses turunnya Al-Quran adalah sebuah proses panjang yang sangat banyak ujian dan cobaannya. Ya, namun demikian Allah tidak meminta kita ya untuk menyusunnya, untuk mengumpulkannya seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat ya. Allah hanya meminta kita untuk waratalnahu tartila ya. Waratilil Qur'ana tartila dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Allah hanya meminta kita baca Quran, baca Quran, baca Quran. So guys, di momen nuzul Quran ini kita refleksi lagi bagaimana interaksi kita dengan Quran. Kalau teman-teman belum menyelesaikan bacaan, yuk masih ada waktu. Tapi kalau teman-teman sepertinya lebih tertarik untuk mendalami maknanya, nggak apa-apa juga ya. Kita sama-sama belajar, membaca pelan-pelan, menghatamkan, dimaknai ya lafaz-lafaz Qur'annya dan insya Allah kita bisa mengamalkannya. Oke, itu ayat 1 dulu. Insya Allah kita akan melanjutkan ayat 2 sampai ayat terakhir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.